sekarang kita akan lanjut tentang pembahasan mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ingat tadi bahwa teori asam basa Bronsted-Lowry membedakan asam dan basa berdasarkan apa? Berdasarkan apakah suatu zat itu melepaskan atau menerima apa tadi? Proton atau H+. Ya. Jadi yang dibandingkan apakah suatu zat merupakan akseptor atau donor H plus yang namanya disebutkan tadi sebagai proton. Sebagai donor dinamakan sebagai asam, sementara sebagai akseptor atau penerima H plus adalah sebagai basa. Dan teori asam basa Bronsted-Lowry ini biasanya disajikan dalam bentuk persamaan keseimbangan, misalkan NH3 plus H2O mengalami keseimbangan dengan NH2- dan H3O+. Ini misalnya. Baik, mari kita lihat. Dalam reaksi asam basa Bronsted-Lowry ini ada istilah yang namanya disebutkan sebagai pasangan asam basa konjugasi. Dan ini gampang menentukan pasangan asam basa konjugasi, tinggal lihat apa menjadi apa gitu kan ya, pasangan dari kiri ke kanan misalnya NH3 jadi apa? NH3 jadi NH2, iya kan? Nggak mungkin dong misalnya NH3 jadi H3O+ kan? Jadi yang berpasangan atau yang menyambung berarti NH3 dengan NH2 kemudian H2O dengan H3O+. Itulah namanya pasangan asam basa konjugasi. Ya. Jadi kalau ditanya yang mana pasangan asam basa konjugasi, ya udah tinggal lihat nyambungnya kemana gitu aja. Misalkan NH3 dengan NH2 tadi, kalau kita lihat NH3 dengan NH2 kan beda satu H+ kan? Demikian juga H2O dengan H3O+, dalam hal ini berbeda satu H+. Itu artinya setiap pasangan asam basa konjugasi berarti adalah yang berbeda satu H+, mungkin bisa kelebihan satu atau kekurangan satu. Artinya gini, yang mungkin misalnya sebagai pasangan asam basa konjugasi NH3 adalah apa yang berbeda satu H+ dengan NH3 ini tadi. Misalkan apa? Kalau kita tambahkan satu H+ ke dalam NH3 jadinya kan NH4+, ya kan? Kemudian kalau kita kurangi satu H+-nya maka dia menjadi NH2-. Itu kemungkinannya. Atau pasangan yang mungkin dari H2O apa? Berarti yang berbeda satu H+ dengan H2O apa itu? Bisa H3O+ kalau kita tambahkan satu H+, atau bisa menjadi OH- kalau kita kurangi satu H+-nya. Itulah yang namanya disebutkan sebagai pasangan asam basa konjugasi. Lalu sifatnya gimana? Sifatnya coba kita lihat misalnya NH3 menjadi NH2. NH3 menjadi NH2 ini kan bisa kita baca bahwa NH3 melepaskan satu H+ menjadi NH2. Kenapa dia melepaskan? Karena ya makanya dia berkurang menjadi NH2 kan? Atau kenapa jadi NH2? Kenapa NH3 jadi NH2? Karena NH3 ini pasti karena melepaskan satu H+, gitu maksudnya. Ya. Nah, tapi untuk lebih meringkas pemahaman tentang sifat asam dan basanya, biasanya cara mudahnya seperti ini. Bandingkan setiap pasangan asam basa konjugasi, yang mana yang lebih banyak H-nya itulah asam, karena dia yang akan melepaskan H+. Sekali lagi, asam itu adalah yang lebih banyak H-nya. Contoh NH3 dengan NH2 lebih banyak mana? Lebih banyak NH3. Berarti NH3 sebagai asam, kemudian NH2 sebagai basa. Gitu. Lalu H2O dengan H3O+ yang lebih banyak H3O+, berarti ini sebagai asam, kemudian H2O sebagai basa.
Demikian juga dalam pasangan-pasangan ini tadi, misalnya NH3 jadi NH4 kan lebih banyak H pada NH4 plus, berarti ini asam, kemudian NH3 sebagai basa. Tapi kalau NH3 dengan NH2 nih, yang lebih banyak NH3, berarti NH3 sebagai asam, kemudian NH2 nih sebagai basa. Pasti udah gampang juga, coba H2O dengan H3O plus asalnya mana? Asalnya yang mana? Ya, H3O plus, kemudian H2O sebagai basa, kemudian H2O dengan OH, H2O sebagai asam, lalu OH sebagai basa. Perhatikan bahwa NH3 dan H2O di sini bisa sebagai basa, bisa sebagai asam, bisa sebagai basa, bisa sebagai asam. Menurut teori asam basa bronsepilori, zat inilah yang namanya disebutkan sebagai zat yang bersifat amfiprotik atau bersifat amfoter. Jadi kalau misalnya ditanya, yang mana di antara zat berikut yang dapat bersifat sebagai amfoter menurut teori asam basa bronsepilori, berarti harus bisa melepaskan H+, sekaligus bisa menerima H+. Itulah tentang teori asam basa bronsepilori. Saya kira udah gampang dipahami ya, Oke.